Cina gemetar luar dalam. Saudara tua NKRI turun gunung. Jepang kirim F-35 lawan Cina. Saudara tua Indonesia turun tangan, kirimkan F-35 untuk lawan Cina di dekat Natuna Utara. Dikutip dari zonajakarta.com. Indonesia akan tetap mempertahankan Natuna Utara dari ancaman Cina. Indonesia memang harus berbuat demikian karena Natuna Utara merupakan miliknya yang harus dijaga dari agresi maritim Cina. Soal kedaulatan di Natuna Utara, Indonesia tak pernah mau berkompromi dengan Cina. Karena bila membuka kompromi mengenai Natuna Utara, sama saja Indonesia mempertaruhkan kedaulatannya. Satu yang pasti, kedaulatan tak bisa ditawar dengan kompromi dan lain-lain. Yang ada kedaulatan negara harus dipertahankan mati-matian karena para pahlawan merebut kemerdekaan Indonesia ratusan tahun lamanya. Di pihak Cina, mereka merasa punya hak di Natuna Utara. Beijing mengklaim Natuna Utara menggunakan peta berdebu peninggalan dinasti Ming. Langkah Cina ini menyalahi aturan internasional. Tapi mereka cuek saja di mana tetap mengklaim Natuna Utara. Pernah pada tahun 1993, Cina dengan congkaknya datang ke KTT ASEAN di Surabaya dan mengumumkan klaim Nine Dash Line kepada perhimpunan negara-negara Asia Tenggara tersebut. Pada tahun 1993, Konferensi Kerja Informal Cina ASEAN keempat di Laut Cina Selatan diadakan di Surabaya, Indonesia. Perwakilan Cina mengeluarkan peta untuk menunjukkan perbatasan laut yang bersejarah, ujar Sohu.com pada Agustus 2020. Indonesia heran dengan apa yang diutarakan Cina, sebab di KTT mereka hendak membahas masalah ekonomi, namun Cina membelokkannya. Indonesia mencatat bahwa perbatasan laut ini terletak di antara Pulau Natuna dan daerah penghasil gas alamnya 25 km timur laut. Sejak itu, Indonesia telah beberapa kali meminta penjelasan lisan atau tertulis dari Cina. Pemerintah Indonesia mengeluarkan surat edaran diplomatik ke Beijing tak lama setelah rapat kerja, tetapi tidak dipublikasikan, jelasnya. Indonesia semakin tidak puas dengan penjelasan Cina soal klaimnya itu. Cina masih berbelit dan saat itu malu-malu mengklaim Natuna Utara. Malahan mereka mengajak kompromi Indonesia soal Natuna Utara yang lantas langsung ditolak keras Jakarta. Hingga 10 April 1995, Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas meminta Beijing mengklarifikasi perairan bersejarah tersebut. Pada bulan Juni 1995, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Chen Jian menegaskan bahwa Cina tidak memiliki sengketa atas kedaulatan Pulau Natuna, tetapi bahwa Cina bersedia untuk mengadakan pembicaraan dengan Indonesia mengenai demarkasi batas laut bersama antara kedua belah pihak. Setelah bertanya kepada Soeharto, Alatas menjawab bahwa Indonesia tidak percaya ada masalah perbatasan laut dengan Cina dan Cina berada di ujung utara. Soal Natuna, Cina tidak memiliki klaim kedaulatan, jadi tidak perlu dibicarakan, lapor Sohu.com. Menyoal klaim ini, sebenarnya dunia mendukung Indonesia mempertahankan Natuna Utara. Landasan Indonesia cuma satu, yakni UNCLOS PBB yang secara sah mengakui Natuna Utara merupakan kedaulatan NKRI. Banyak negara membantu, misal Amerika Serikat dan saudara tua Indonesia, yakni Jepang. Jepang malah lebih frontal lagi, di mana mereka bersiap mengekspor dan membuat perjanjian transfer teknologi pertahanan dengan Indonesia. Pemerintah Jepang berencana mengizinkan ekspor jet tempur, rudal, dan senjata lainnya ke 12 negara, termasuk India, Australia, serta beberapa negara Eropa dan Asia Tenggara, kata Nikkei. Perubahan peraturan untuk memungkinkan ekspor bisa dilakukan pada Maret mendatang. Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pencegahan terhadap Cina dengan bekerja sama dengan negara-negara yang telah menandatangani perjanjian keamanan individu dengan Tokyo.
Negara-negara tersebut antara lain Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia, Filipina, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Perancis, dan Italia. Jelas Asia Nikkei pada 27 Mei 2022. Belum cukup sampai di situ, baru-baru ini Jepang mengerahkan kapal induknya JS Izumo untuk berpatroli di Indo-Pasifik yang berdekatan dengan Natuna Utara. Pemerintah Jepang akan mengerahkan kapal LHD, yakni Landing Helicopter Dock, JS Izumo yang sedang dimodifikasi menjadi kapal induk ke perairan Indo-Pasifik mulai 13 Juni hingga 28 Oktober. Lapor Defense Security Asia pada 2 Juni 2022. Di dek JS Izumo on board Skadron F-35 AL Jepang. F-35 inilah yang nantinya akan menghadapi segala kemungkinan terburuk kala melawan Cina. Pengerahan JS Izumo ke Indo-Pasifik yang akan dilengkapi dengan pesawat F-35 kemungkinan akan menjadi upaya untuk mencegah Cina mengendalikan lebih banyak perairan di wilayah tersebut, ungkapnya. JS Izumo tidak akan sendirian. Ia akan dikawal oleh kapal destroyer untuk memastikan Cina tak berbuat macam-macam. Kemudian ada pesawat intai maritim P-1 Kawasaki yang akan jadi mata dan telinga JS Izumo. Pelayaran kapal perang Jepang itu akan turut disertai oleh kapal-kapal milik Japan Maritime Self-Defense Force seperti kapal destroyer JS Takanami dan JS Kirisame serta kapal selam milik negara itu. Juga akan disertai dengan aset udara termasuk pesawat patroli maritim MPA P-1 Kawasaki, katanya. Rencananya armada JS Izumo akan singgah di 12 negara dalam pelayarannya ini. Kapal induk mini Jepang dan kapal perang lainnya diperkirakan akan singgah di 12 negara, terutama di negara-negara di Pasifik Selatan seperti Tonga, Fiji, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu. Baru-baru ini, pemerintah Cina menandatangani nota kesepahaman dengan otoritas Kepulauan Solomon dengan pakar keamanan internasional mengklaim nota kesepahaman antara kedua belah pihak bertujuan untuk memungkinkan Cina membangun basisnya di Indo-Pasifik, ungkap Defense Security Asia. Menarik disimak apakah dengan hadirnya F-35 di Indo-Pasifik membuat Cina mengendurkan ototnya di Natuna Utara Indonesia atau tidak. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.